Terima kasih sudah stay di Hydra City Jogja, Bli. Terima kasih Terima Mas kasih. Runo, terima kasih. Mari. Oke, jadi teman-teman, kita sekarang gaspol menuju Bali menggunakan Innova Reborn dan kita menghabiskan waktu 13 jam 725 km. Nanti kita akan kita akan gaspol langsung menuju ke Bali. Dan ini tepatnya pukul 3:22 menit. Dan kita langsung menuju ke tol Prambanan. Nanti kita akan masuk di tol Prambanan, dan ini Hyatt Regency Jogja. Kita udah stay 3 hari di sini. Hotelnya bagus dan juga kita mendapatkan experience naik sepeda, naik e-scooter, dan juga kita sudah kulineran di Jogja. Jadi teman-teman, ini sudah pagi sekali. Makasih ya Mas. Ada di jalan, Pak. Ya, kita langsung gaspol ke Bali. Parkiran area mobil ada di sini. Ada 3 sebenarnya teman-teman, dan di sini juga parkiran yang kedua. Lumayan bersih dan lumayan besar, dan di bawah juga paling besar di sana. Jadi kita 3:30 pagi berangkat dari Hyatt Regency Jogja menuju Bali. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joe Update, kita akan gaspol. Oke teman-teman, kita sudah ready. Kita tinggalkan Hyatt Regency Bali dengan kenangan-kenangan yang kita lakukan selama 3 hari di sini. Jadi perjalanan tepat 3:30 pagi, jadi 4:30 di Bali. Kita lewati semua jalur-jalur Pantura dan juga kita coba exit tol di Prambanan nanti. Seperti apa perjalanan Joe Update, jadi teman-teman ikuti terus sampai nanti Bali. Kita setting map menuju Jember teman-teman, dan ini kita rencanakan hari ini kita akan lewat Jember, Alas Gumitir, nanti tembus ke Banyuwangi. Kita coba arah baru. Jadi teman-teman, karena katanya Alas Gumitir akan ditutup, atau jalur Jember Gumitir Surabaya akan ditutup karena ada perbaikan tanggal 25 Juli nanti. Jadi Joe Update akan coba lintas baru ini sebelum ditutup nantinya. Jadi seperti apa nanti teman-teman harus ikuti perjalanan Joe Update. Apakah jalannya berlubang, berkelok-kelok, dan juga ada tanjakan seperti apa, kita akan lihat dan buktikan bersama Joe Update. Ini adalah jalan raya Pelagan Tentara. Kita sudah keluar dari Hyatt Regency Jogja menuju ke Ring Road, ke jalan katanya Jalan Pajajaran Ring Road. Menurut Google Map kita sampai Jember nanti sekitar 6 jam lagi. Semoga lancar teman-teman, mohon doanya. Suasana sepi di Ring Road hari ini. Biasanya terjadi kemacetan di siang hari maupun di sore hari. Pagi hari tampaknya tidak ada satupun mobil yang lewat teman-teman. Kita semangat banget, sudah kangen akan Bali, dan nanti kita akan update-update bagaimana suasana Bali yang sudah kita tinggalkan sekitar 5 hari. Ini kita masih lurus terus, nanti kita akan memasuki tol dari arah tol Prambanan. Jalan Jogja Solo, arah ini di sebelah kiri kita ini adalah Candi Prambanan. Tepat kita di jam 3:49 menit. Lumayan di sini ramai juga teman-teman. Lumayan padat di pagi hari ini. Setelah 20 menit perjalanan, kita sudah tiba di gerbang tol Prambanan. Jadi hari ini kita akan coba menyisiri jalur baru ini. Jadi tol ini adalah tol yang baru dibuka teman-teman. Jadi inilah suasana di pintu masuk tol Prambanan. Kita langsung gaspol ke Surabaya. Kita tapping di sini dulu. Jadi kartu elektronik kita sudah siapkan. Jadi nanti kita berapa menghabiskan kita akan update buat teman-teman. Saldo 509 sudah terisi. Jadi semoga cukup nanti sampai ke exit tol Gending. Dan kita akan gaspol di sini. Perjalanan malam asik sekali. Jalannya seperti milik kita sendiri. Pintu masuk dari Prambanan ini sepi sekali teman-teman. Dan kita nanti akan masuk ke jalan raya
jalan tol Solo, langsung tembus nanti ke Surabaya. Ini suasana perjalanannya di tol baru Jogja Solo. Sekarang sudah pukul 4 pagi. Kita sebentar lagi akan keluar dari tol Jogja Solo, teman-teman. Kalau ke kiri itu Boyolali, Salatiga, Semarang. Kita menuju ke Solo dan Surabaya. Dan nanti kita akan masuk ke jalur tol yang nanti akan ramai tentunya. Bergabung ke tol Salatiga, Kertosono. Nah, kita ini sudah mulai bergabung ke jalur tol yang dari Semarang, dari Bandung, dari Jogja. Kita akan mulai di tol besar, teman-teman. Sebentar lagi di depan sana kayaknya kita akan bergabung dengan teman-teman dari Jakarta, Bandung, daerah-daerah lain menuju Bali. Kita akan berpapasan dan juga kita akan disalip dengan Pajero dan juga Fortuner nantinya di depan sana. Ini penerangan jalan di sini tidak ada, tapi kita untuk rambu-rambu cukup jelas, teman-teman. Arah Solo ke kiri tadi, dan ini salah satu jembatan yang tadi kemarin kita lewati, teman-teman. Jadi ke Solo itu kita ke kiri tadi, jadi kita ambil arah lurus di sini. Masih sepi. Arah perlawanan juga sepi. Ya. Oke, teman-teman, jadi kita setelah berjalan 2 jaman, kita putuskan untuk istirahat dulu di salah satu rest area ini. Kita ngopi dulu sebentar dan nanti kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi ini suasana di salah satu ruas atau di salah satu tol kilometer 575A. Ini ada orang-orang juga masih istirahat beberapa. Ada burger, ice cream di sini, ada Indomaret juga, ada tahu Sumedang, dan kita coba parkir di salah satu tempat di depan sini ya. Jadi teman-teman, kita istirahat sebentar dan kita ke toilet juga. Kita ngeres dulu di sini, teman-teman. Kita cari cappuccino di sana. Jadi ini suasana di rest area pertama yang kita barusan tiba. Udah berjalan 2 jam. Kita istirahat dulu dan kita cari cappuccino. Cappuccino Rp30.000. Ada americano, ada latte, ada palm sugar, ada espresso. Kalau mau yang ngantuk banget ada vanilla coklat juga, ada matcha oreo. Jadi ini suasana pagi, tepatnya jam 5:10. Kita istirahat sebentar. Oke, teman-teman, setelah kita beristirahat 20 menitan tadi, jadi sekarang tepatnya jam 4:30 pagi, kita langsung gaspol. Ini 5:30, sorry teman-teman, 5:30 pagi, 6:30 kita pas melewati jalur ini, dan inilah suasananya di sini. Kita tadi beristirahat sekali dan kita akan gaspol lanjut langsung ke Surabaya. Ngawi, Bojonegoro, Cepu, Magetan ke kiri, kita ambil lurus di sini. Fajar menyingsing, sunrise di depan kita, teman-teman, dan ini tepatnya pukul 6 pagi. Dan kita lanjutkan terus perjalanan. Jadi ini sudah kita berangkat dari Yogyakarta 3:30 pagi. Sekarang sudah pukul 6 pagi. Jadi kita sudah berjalan 2 jam. Tadi kita sempat istirahat sebentar di salah satu rest area. Kita ngopi, dan
ini kita sudah berjalan melihat bagaimana keindahan disambut oleh matahari terbit dari depan kita ini. Ini kita sekarang berada di sekitaran ini kilometer 633 teman-teman. Jadi kilometer 633 kita kecepatan kita tadi sempat 140, sekarang kita turunkan jadi 120 saja. BBM atau kita lihat solarnya sudah hampir mau setengah. Jadi nanti kita mungkin di rest area kita akan isi solar lagi teman-teman. Dari full 350, berarti ntar lagi kita akan sisa setengah. Nanti Joadit akan update berapa biaya semua totalnya dari tol, BBM dan juga penyeberangan nanti. Apalagi kita akan melewati Alas Gumitir, kita lewat Jember. Seperti apa nanti teman-teman ikuti terus perjalanan Joadit. Kita akan gaspol. Selamat pagi dari kilometer 633. Di kilometer 644 ini teman-teman, di sini sedikit berkabut. Jadi area ini Joadit nggak tahu ini di mana. Jadi ini mungkin sebentar lagi kita akan sampai Surabaya. Cuma ini agak sedikit berkabut. Nah ini Nganjuk, Kediri, Blitar itu ke kiri, kita Kertosono, Jombang, Surabaya. Nah ini teman-teman di kilometer tadi sini sedikit berkabut. Di kilometer 645 suasana seperti ini. Pagi-pagi sudah berkabut, jadi rumah-rumah di sisi sebelah kanan juga tidak kelihatan sama sekali. Kilometer 646 kita ambil lurus di sini. Kalau ke kiri Nganjuk, Kediri dan Blitar, kita ke arah Surabaya. Jadi pemandangan di sini agak sedikit pendek. Jadi kita harus pelan-pelan di sini. Ini lumayan kabutnya, tebal banget. Apakah ini polusi atau memang pagi-pagi berkabut di sini? Jadi nanti teman-teman tuliskan di kolom komentar yang memiliki pengalaman sama dengan Joe Update. Ini sedikit berkabut. Lihatlah di depan sana. Jadi mobil-mobil sudah menghidupkan lagi lampunya agar lebih kelihatan. Jarak pandang juga sedikit pendek di kawasan ini. Itu lihatlah teman-teman di sisi kiri, kabutnya tebal banget, di kanan juga. Oke, itu update-nya. Ini jam 6 lebih 4 menit. Selamat pagi teman-teman. Kita sebentar lagi tiba di Surabaya. Jadi kalau ngomongin BBM sudah setengah tangki. Dari Yogyakarta menuju Surabaya itu setengah tangki. Pengalaman kemarin juga kalau dari Bali ke Surabaya atau Surabaya Bali itu juga setengah tangki kalau menggunakan Innova Reborn diesel. Jadi seperti itu update-nya. Jadi kurang lebih kita akan menghabiskan BBM itu Rp350.000 teman-teman. Jadi full tank sampai rest itu udah sampai Bali. Ini backlight dan ini sudah pukul 6:30 pagi. Dari tadi tampak lancar terus teman-teman. Semoga nanti kita melewati Alas Gumitir, Jember, kita lancar terus. Selamat pagi lagi teman-teman, dan kita isi solar di sini. Jadi di rest area 725 sudah sebentar lagi di Surabaya. Ini jam tadi kita rest sebentar, kita ke toilet dan juga sekitar 30 menitan kita istirahat di sini dan waktunya kita isi bensin. Dan ini kilometer kita bisa bilang setengah tangki. Jadi kita akan isi 200.000 untuk pembelian solar teman-teman. Jadi full. Setelah itu kita akan lanjut menuju ke Alas Gumitir, Jember dan juga sampai ke Banyuwangi. Jadi menurut Google Map itu sudah sebentar lagi 3 jam 38 menit sampai ke Jembernya, dan nanti kita teruskan langsung ke Banyuwangi, Ketapang dan Gilimanuk. Apalagi nanti Joadit akan buatkan video bagaimana perjalanan
kita melewati Bedugul. Jadi buat teman-teman yang suka road trip, biasanya melewati kota Tabanan atau melewati kota Negara terus lurus ke Tabanan dan juga Menguisana, kita akan melewati Kabupaten Buleleng dan juga nanti akan tembus ke Bedugul. Seperti apa jalannya nanti terus ikuti channel ini. Kita akan update terus bagaimana perjalanan road trip, situasi Bali dan yang lainnya. Masih sehat, Jo Update masih kuat untuk menyetir sampai Bali, dan nanti teman-teman terus temani perjalanan Jo Update ini. Jadi setengah bar kita isi tadi 189.000 teman-teman solar, dan kita lanjutkan perjalanan. Kita akan gaspol. Kita sudah tiba di gerbang tol Waru Gunung. Di sini kita sekarang ini pukul 8 tepat sekali teman-teman, jam 8 setelah kita istirahat tadi 2 kali di rest area. Jadi kita sudah tiba di gerbang tol Waru Gunung jam 8 pagi. Seperti ini suasananya, tampak macet dan tampak ramai volume kendaraan karena ini menuju ke kota Surabaya. Kita akan update lagi. Oke, jadi kita akan cek di Waru Gunung ini, kita keluar berapa tiket masuknya, berapa sih ngabisin tol sekarang dari Prambanan, pintu masuk Prambanan, berapa kita ngabisin, kita cek teman-teman. Jadi kita totalnya 369.000 total, kita ngabisin 369.000 teman-teman dari pintu masuk Prambanan sampai ke Tor Waru Gunung ini. Itu update-nya, kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita sekarang arah ke kiri teman-teman. Jadi menurut Google Map kita ke kiri. Jadi kita dulu sempat mundur di sini. Jadi Jody ingat banget. Kita ke kiri, kita muter ke arah kanan nanti. Jadi kita di bundaran inilah biasanya sering kita terjadi. Ini kita kita ke sini teman-teman. Oke, kita sekarang muter. Aduh, kita salah arah. Tidak apa-apa. Oh, kita benar nih kayaknya. Kita keluar, ternyata salah tadi. Kita nanti masuk lagi teman-teman. Jadi mohon maaf, kita akan muter lagi sedikit. Ini di gerbang tol Waru, kita keluar ke Surabaya. Jadi mohon maaf teman-teman, salah baca Google Map sedikit. Kita keluar di Gunung Sari ini teman-teman, dan kita muter sedikit. Tadi salah baca Google Map, kita datang lagi ke Surabaya. Jadi kita keluar tol Waru tadi. Ini kita ambil arah ke kiri, terus kita akan muter lagi. Jadi kita lewat 2 kiloan. Dan tadi keluar tol Waru, dari tol Waru Gunung itu hanya 6.000. Dan kita nanti akan masuk lagi tol. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di Surabaya inilah selalu Jo Update bingung kemana-kemananya dengan Google Map. Jadi bukan Google Map yang salah, tapi Jo Update yang kadang-kadang salah membaca arah. Oke, jadi kita lanjutkan perjalanan. Kita akan gaspol lagi, semangat. Oke teman-teman, jadi kita sudah menuju ke arah yang benar. Ini tidak keluar di exit Waru. Kita sudah menuju ke Sidoarjo dan juga ada Porong. Jadi kita ini udah arah yang benar, dan menurut Google Map kita sudah benar. Jadi tadi mohon maaf kita muter-muter sedikit teman-teman. Jadi kita langsung gaspol menuju ke Gending. Dari sini sekitar 40 menitan kita tiba, nanti kita akan lewat Jember. Jadi teman-teman, ikuti terus perjalanan Jo Update, kita gaspol, cuaca yang cerah. View gunungnya asik sekali teman-teman. Jadi ini gunung apa ya di depan ini? Nanti tuliskan di kolom komentar ya. Tadi kita keluar dari, kita masuk ke tol, dan ini kita nemu gunung di sini. Nanti tuliskan di kolom komentar bagi teman-teman yang tahu apa nama gunung yang ada di depan ini. Ini di sekitaran kita Gempol Pasuruan. Jadi kita melihat gunung yang lumayan kayak lukisan di depan sana.
Kita masuk ke gerbang tol Kajapanan. Tampaknya ini jam 8:48 teman-teman. Dan cuaca cerah banget. Tadi ngeliat gunung yang indah banget di sini di depan sana. Nah, inilah di sini. Ini transaksi di depannya. Ini apa nih ya? Ini apa ya? Kok langsung ya? Apa memang nggak nempel nih? Ini tempelkan ini langsung. Oh, ini mungkin punya stiker itu ya? Transaksi di depan. Oh, apa ya? Kok dia lurus terus ya? Di sana. Oh, di sana ya. Di depan sana ya. Lumayan padat di sini. Karena mungkin ini hari kerja teman-teman, Senin. Oke, kita tempelkan di sini 1. Jadi nggak kena, nanti kita akan dicas di gending sana nanti mungkin. Oke, kita lanjut terus jalan teman-teman di Kajapanan ini. Tampak padat juga lumayan di sini. Arah berlawanan juga tampaknya padat juga di hari Senin ini. Yuk kita gaspol. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah mau keluar. Kalau lurus itu kita exit Gending, tapi karena kita mau ke Jember, jadi kita akan keluar ke kiri di sini. Jadi kita akan keluar di Lumajang. Seperti ini cuacanya, sangat asik sekali. Cuaca yang cerah, dan semoga nanti di sekitaran Alas Gumitir yang terkenal dengan jalan berlobang, tanjakan dan tikungan, kita bisa hadapi dengan lancar. Jadi mohon doanya teman-teman. Ini kita akan belok kiri sekarang, dan mungkin nanti kita akan cari makan juga. Ini belum tahu kita cari makan di mana. Sekarang tepatnya jam 10 kurang, jadi 9.46 teman-teman. Jadi kita akan ambil arah ke kiri di sini. Lumajang adalah salah satu tempat di mana umat Hindu biasanya melakukan persembahyangan juga. Jadi ada beberapa pura-pura juga yang ada di sana. Mungkin nanti di next video kita akan ajak teman-teman spiritual tour ke Lumajang. Kita akan berdoa di sana. Mungkin di next atau tahun depan. Ini kita keluar ke exit tol Lumajang menuju ke Jember. Seperti ini suasananya, dan ini baru pertama kali juga Joe update ke sini. Jadi kita akan lihat seperti apa di sini. Sangat excited juga perjalanannya. Biasanya kita keluar lurus sana, keluar Gending teman-teman, dan ini kita coba jalur baru. Kemungkinan buat teman-teman yang sering road trip ke Jawa Bali tentunya pasti pernah melewati jalur ini. Mungkin sudah lama karena Pantura lebih favorit. Sekarang kita akan coba jalur kenangan, yaitu jalur Lumajang, Jember, Banyuwangi sampai ke Tapang. Seperti apa dan ada tempat makan apa, nanti kita akan update seperti apa kondisi jalannya. Yang katanya tanggal 24 Juli nanti akan ditutup sementara selama 2 bulan. Ini masih perdebatan antara Bupati atau Gubernur Jawa Timur sama pihak Jasa Marga, apakah ini akan ditutup selama 2 bulan total atau seperti apa. Karena menurut Bupati di Lumajang atau di sekitaran sana, katanya kalau ditutup itu akan mematikan ekonomi masyarakat di sekitaran sini. Jadi seperti apa nanti kita akan ajak teman-teman melihat seperti apa di sana. Kita gaspol. Ini gerbang tol Probolinggo Timur. Jadi kita akan coba cek juga berapa sih biaya tol di gerbang tol Probolinggo Timur ini. Apakah rawon nguling juga ada di sini? Nanti kita akan coba cek di Google Map juga teman-teman. Kita cek di sini berapa. 99.500. Saldonya sisa 19.000. Jadi 99.500 total dari Surabaya tadi sampai ke exit tol Probolinggo Timur. Mantap. Kita explore hal baru di sini.
Kita gaspol teman-teman, jadi terus ikuti video Joadit ini. Jalurnya asik juga teman-teman. Tadi kita keluar tol dan kita lumayan lebar juga jalurnya di sini. Ini seperti ini suasananya. Ini pertama kalinya Joadit melewati jalur ini. Jadi ini road trip pertama kali. Truk-truk dan kita berpapasan sama bus-bus. Kata teman-teman sih, katanya kalau lewat sini memang jalurnya sempit dan banyak bus-bus serta truk-truk yang membawa tebu. Jadi kita akan susah untuk nyalip-nyalipnya. Nanti seperti apa kita akan perlihatkan kepada teman-teman. Nah, ini truk-truk tebu-tebu yang kita papasan. Wow, seperti ini ternyata asik juga. Interesting buat Joadit juga. Kita sudah sampai di Selamat Datang di Kabupaten Lumajang. Wah, mantap sekali ini. Jadi di Lumajang ini juga jalurnya asik dan jalannya hot mix seperti ini teman-teman. Dan kita bisa nyalip ke kiri dan juga ke kanan, jadi lumayan lebar juga. Semoga nanti tetap lancar seperti ini terus. Banyak bus dan truk sih yang kita papasan dari tadi. Semoga, nah seperti ini teman-teman, banyak truk dan kita harus salip dari secepat-cepatnya. Dan di depan nih ada masjid besar sekali yang biasanya kita lewat Pantura, Pantai Utara. Sekarang kita lewat Lumajang yang baru pertama kali juga Joadit kesini. Di depan ada masjid dan di sini kita lihat lumayan padat lalu lintasnya. Mungkin di sini adalah jalurnya hijau semua teman-teman. Kalau di Pantura kan kita di pinggir pantai, jadinya agak sedikit kering. Dan di sini mungkin lebih hijau. Seperti apa nanti kita akan lihat. Buat teman-teman yang sudah lama tidak lewat jalur ini, kita kilas balik bersama channel Joadit ini. Kita lihat seperti apa sih kondisi dan situasi kini Jogja Bali lewat Alas Gumitir dan Lumajang. Kita gaspol. Pelambatan kendaraan kita sekarang jam 12 lebih 3 menit teman-teman. Jadi jam 12 kita sudah berada di Jalan Nasional 3. Kalau menurut Google Map Alas Gumitir lagi 2 jam. Mungkin kita akan berhenti di Warung Joglo. Kita coba prasmananya, katanya enak, kita lihat di sosial media tadi. Jadi inilah update-nya jalur Lumajang, Alas Gumitir, Jember dan juga Banyuwangi. Kita akan update-update lagi. Jalannya goyang-goyang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka mabuk naik mobil, mungkin tidak disarankan datang atau lewat jalur ini sementara ini, karena jalurnya banyak tambal sulam dan juga pelambatan di mana-mana. Jadi itu update-nya. Nanti kita akan update lagi. Kita gaspol lagi. Oke, setelah perjalanan sekitar 40 menit dari Lumajang, kita sudah tiba di Kabupaten Jember teman-teman. Jadi suasananya dari tadi hijau-hijau terus dan banyak terjadi pelambatan kendaraan karena banyak truk dan juga jalan yang berlobang-lobang tambal sulam. Dan juga kita tadi ada kereta api yang lewat. Inilah Kabupaten Jember yang terkenal dengan penyanyinya Anang. Yuk kita lanjut terus jalan. Jadi ini kita melewati rel kereta api yang menjadi pelambatan-pelambatan di setiap jalur yang kita lewati. Ini kita sudah siap untuk mencapai menuju ke Alas Gumitir. Seperti apa nanti di sana perjalanannya dan truk-truk kita lihat seperti inilah. Asik. Ini pengalaman pertama Joadit dan teman-teman, semoga ini menjadi kenangan kalian juga. Dimana ada tempat-tempat, siapa tahu ada kenangan-kenangan kalian yang pernah kita lewati atau dilihat di video ini. Jadi terus stay tune bersama Joadit di channel ini. Kita jam 12 siang sudah tiba di Jalan Gajah Mada, Rambi Punji, Jember. Jadi ini Rambi Puji. Ini salah satu ruas jalan, yaitu Jalan Gajah Mada. Seperti inilah di Jember teman-teman suasananya, dan padat merayap dari tadi, hampir melambat
karena mungkin jalannya kecil, bosnya lumayan banyak dan motor-motor juga banyak. Jadi ini di ruas jalan Gajah Mada, Rambi Puji, Jember. Seperti ini. Nanti kita akan cari makan di warung Bagong ya. Warung apa? Ibu Wati. Ibu Wati di Joglo, salah satu prasmanan yang paling hits katanya. Kita akan coba ke sana. Seperti apa di sana nanti Jody akan videokan dan ajak teman-teman virtual tour juga. Jadi tetap di jalur gaspol, tetap semangat dan doakan Jody kuat nyetir sampai nanti Bali. Ini jalan Bondowoso, Jember. Jadi kita akan kulineran di kota Jember teman-teman. Jadi ini nanti kita ke kanan katanya di sini. Kita akan coba ke kanan, kita akan ke Joglo. Kita coba seperti apa di sini kulineran di Jember pertama kali. Oh ternyata nggak bisa ke kanan, berarti ke kanan di depan berarti. Kotanya ya lumayan, tapi jalannya lubang-lubang teman-teman. Inilah Jember hari ini, situasi Jember saat ini. Nggak ada plat DK, semuanya platnya P di sini ya. Kita katanya belok kanan, kita belok kanan, nanti kita akan coba. Ini ke kiri apa ke kanan? Oke, di situ dia. Cuaca sedikit mendung, semoga tidak hujan. Setelah 100 meter, putar balik di jalan Ini ke kiri. ke jalan Imam Bonjol. Putar balik di jalan Margopuro. Kita di Jalan Imam Bonjol, kata dari Jalan Imam Bondowoso, Kota Jember. Berapa menit lagi kita nyampe? 14 menit lagi. Jadi nanti kita akan update ya teman-teman. Ini di Jalan Imam Bonjol seperti ini. Yes, kita sudah sampai, disambut oleh hujan teman-teman. Ini warung Joglo di kanan. Kita parkir di mana? Katanya masuk gang. Kita parkir di mana? Oh di sini, di sini. Di bapak ini. Warungnya ada di gang sana teman-teman. Warung Joglo Ibu Wati. Kita jauh-jauh dari Bali datang ke sini. Di sini jadi parkiran mobil ada di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Jadi kita disambut hujan. Seperti apa nanti kita akan update di dalamnya seperti apa. Ini kita udah masuk gang sambil meregangkan kaki setelah hampir lama duduknya. Jadi kita jalan sedikit teman-teman di perkampungan warga, dan warung Joglo ada di sisi sebelah kanan. Ini dia. Wah, ini dia. Nanti kita akan update seperti apa di sini. Warung Joglo Ibu Wati. Ini Ibu Watinya, cantik. Tempatnya seperti ini teman-teman. Jadi prasmanan. Wah, ada togenya. Yuk kita lihat. Oh, di dalam sini ada penjualan baju-bajuan, ada tempat duduk juga. Oke, tempatnya bagus seperti ini. Kita coba lihat rasanya seperti apa. Sini ada rujak cingur, tahu tek, nah nasi bakar. Itu pesan sendiri. Terus makanannya ini tahu banyak sekali. Nasi bakar juga. Nasi bakar ada, Mbak? Nasi bakarnya kosong. Kosong ya? Oh, oke. Nasi bakarnya kosong. Kita cari pecelan aja deh. Jadi seperti ini tempatnya, lumayan besar. Enaknya nasinya kita ambil sendiri teman-teman. Jadi seberapa kita suka kita ambil. Ini pakai apa? Pakai sate tuna, pecel, dan tahu. Sambelnya pedas dan kita akan coba seperti apa rasanya. Nyos. Teman-teman, kita sudah makan dan habis semuanya. Jadi kita satu nasi pecel tambah ayam, ada sayur bening, nasi ABK terong, nasi pecel juga sama ayam bakar, nasi pecel tahu pepes. Pepesnya tuna loh teman-teman. Ada paru parguna manisa 12.000, jadi murah banget. Total kita belanja 124.500.
Oh, seperti ini. Murah banget. Jadi teman-teman worth it banget datang ke sini kalau lewat Jember di Warung Joglo Ibu Wati. Oke, sahabatku semuanya, kita sebentar lagi memasuki Alas Gumitir, salah satu alas yang cukup menjadi ikon juga kalau kita melewati jalur ini. Jadi jalur-jalur di kiri kanan ini adalah hutan-hutan pinus yang sangat cantik, dan di depan ini adalah makam Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. So ini sebuah makam teman-teman di sini, dan tanjakan sudah mulai terasa di kawasan ini. Jadi Alas Gumitir tadi Joadit baca beberapanya adalah banyak sekali truk-truk terperosok karena jalanan tanjak dan berlubang seperti ini. Cuaca hari ini mendung, semoga tidak hujan deras teman-teman, karena di Alas Gumitir ini adalah rawan longsor juga. Jadi semoga kita aman di perjalanan saat ini. Ini truk-truk dari tadi kita menyalip banyak sekali truk-truk yang bermuatan tebu. Seperti inilah kondisi dan situasi di saat-saat memasuki Alas Gumitir. Nanti Joadit akan videokan lagi teman-teman. Ini sudah mulai lancar, tadi beberapa truk yang sudah kita salip. Lumayan perjuangan kalau kita melewati jalur ini. Jadi tanggal 24 katanya 24 Juli ini masih pro dan kontra. Jalan ini akan ditutup selama 2 bulan karena akan adanya pengaspalan dan juga perbaikan jalan. Tanjakan-tanjakan tajam seperti ini. Untungnya kita membawa Kijang Innova yang semua tanjakan dilibas. Jadi buat teman-teman yang nantinya melewati jalur ini, usahakan melewati di siang hari seperti sekarang ini, atau siapkan kendaraan dengan kondisi yang prima. Jalur touring yang asik kalau teman-teman membawa motor juga sesuatu kenangan nantinya akan melewati jalur ini. Dan buat teman-teman yang sudah lama tidak melewati jalur ini, inilah kondisinya sekarang. Dari arah berlawanan tampaknya banyak sekali bus-bus dan juga truk-truk. Ada mobil-mobil pribadi juga di sini. Katanya di sekitaran Alas Gumitir nanti ada rest area teman-teman. Nanti Joadit akan tunjukkan bagaimana kondisinya di sana. Ini sudah mulai tikungan-tikungan seperti di Bedugul. Ini kawasan seperti di Bedugul teman-teman, dari kota Singaraja menuju Git-Git dan Bedugul hampir sama persis tikungannya dan juga pohon-pohonnya. Ini rawan longsor teman-teman di sini. Jadi mungkin nanti akan dipugar, jalan-jalan ini akan di hot mix, diperlebar lagi sehingga truk-truk yang membawa muatan besar ataupun berat akan lebih lancar lagi di kawasan ini. Kita tetap di waspada. Nah, ini orang-orang yang sedang minta-minta teman-teman, masih ada dari dulu. Joadit membaca dan melihat juga beberapa di YouTube teman-teman lainnya bahwa banyak sekali orang-orang minta-minta juga di sini. Dan sama seperti di hutan Baluran, kalau ada truk-truk terperosok, mereka pasti memanfaatkan sesuatu. Jadi mereka akan membagi atau mengatur lalu lintas sehingga kita akan mendonasikan uang receh kita. Jadi seperti ini kondisi dan situasinya di Alas Gumitir. Apakah ini udah masuk Alas Gumitir apa belum? Jadi yang jelas ini sudah hampir memasuki Alas Gumitir. Seperti ini. Semoga tidak ada kendala di jalan teman-teman. Semoga tidak ada truk yang mogok sehingga terjadi kemacetan panjang di jalur ini. Pohon-pohon besar masih lestari di sini. Lihatlah, teman-teman bisa lihat di sini. Salah satu Alas Gumitir ini katanya konon menjadi tempat pembantaian ya, Kak ya. Kakaknya masih tidur. Jadi ini zaman kolonial katanya. Ini baru pertama kali juga update teman-teman. Jadi kita akan update suasana, situasi dan juga kondisi jalannya yang bergelombang seperti ini. Dan di depan ada truk-truk juga yang
memperlambat kita. Jadi kalau malam ini sangat gelap banget, tidak ada penerangan jalan di sisi kiri dan kanan. Warung-warung pun tidak ada di kawasan ini teman-teman. Atau mungkin di sebelah sana nanti ada. Tuh truk-truk panjang yang membuat kita memperlambatkan kendaraan juga. Ini ada mobil yang lagi mogok atau bagaimana di sisi kiri. Oh, di sini ada warung di sisi sebelah kanan. Nah, seperti ini teman-teman tanjakannya. Jadi melambat juga kita ikut melambat karena ada truk besar di depan sana. Wow, keren. Ada yang nyalip kita pas di tikungan. Mungkin ini adalah orang sini yang sering lewat sini. Jadi teman-teman, kita akan update lagi. Kita akan abadikan momen ini. Terus stay tune di channel Joe Update sambil Joe Update mencoba konsentrasi di sini karena jalannya tikungan-tikungan seperti yang teman-teman lihat di video. Wow, mantap. Ini kita bikin video, kita abadikan momennya teman-teman. Alas Gumitir. Yang kangen dengan Alas Gumitir ini harus tonton videonya sampai akhir. Kita akan biarkan videonya sambil menangkap momen-momen yang ada. Warung-warung di sisi sebelah kanan tampaknya tidak buka teman-teman, tutup. Nah, ini ada joglo di depan sana. Jadi untuk berhenti di sini tentunya akan ada warung juga buka di sisi sebelah kanan satu. Jadi kalau mungkin berhenti di sini ya harus hati-hati juga sih kali. Pos pantau bencana terpadu Watu Gudang Gumitir. Wow, ini membelah karang. Tentu cuacanya dingin di sini. Apalagi di bulan Juli ini. Ada orang yang sedang minta-minta juga, melambai-lambaikan tangan. Pohonnya besar-besar banget di atas sana. Pantesan kalau hujan deras ini akan cukup berbahaya bagi pengemudi, apalagi kalau kita melewatinya di malam hari. Sekarang jalan turunan, di belakang juga lumayan banyak mobil-mobil yang mengikuti kita dari belakang. Nah, ini bekas longsor teman-teman di depan sana. Nih depan bekas longsor. Alas Gumitir atau hutan Gumitir yang sangat sejuk, tampak asri, dan hutan lindung yang benar-benar kita lihat masih asri seperti ini. Semoga pohon-pohon yang di pinggir-pinggir jalan ini tidak ditebang sehingga tidak terjadi longsor. Wow, keren. Ada yang nyalip-nyalip lagi. Pelatih Kinta Banyuwangi. Mau ngomong Kintaman. Oke. Wah, ini apa? Oh, ini warung-warung juga di sisi sebelah kanan. Tampaknya tutup karena ini pukul 3 sore. 3 sore kita papasan dengan truk-truk, mobil pribadi. Ini ngeri juga ngelihat
pohon-pohon yang besar seperti ini teman-teman. Sama seperti di Bedugul yang biasanya rawan longsor ataupun pohon-pohonnya jatuh atau tumbang. Ini pengalaman yang sangat menarik juga buat Joe Update karena baru pertama kali. Nanti buat teman-teman yang sudah sering melewati jalur ini mungkin bisa menambahkan informasi di kolom komentar seperti apa jalur Gumitir ini, jam-jam berapa amannya, dan kejadian-kejadian apa mungkin sejarahnya, kenapa dibilang jalur ini adalah salah satu jalur neraka karena sering terjadi kecelakaan, dan salah satu hutan angker juga di Pulau Jawa ini. Jadi nanti tuliskan di kolom komentar seperti apa alas Gumitir ini. Lanjut lagi jalan. Tadi kita melihat beberapa tanah-tanah yang longsor dan juga jalan yang jebol teman-teman. Dan banyak juga warga-warga yang membantu mengurai kemacetan. Jadi kita patut bersyukur juga adanya warga-warga yang di sini ikut membantu, walaupun mereka membawa atau mengharapkan sesuatu dari kita. Kalau teman-teman membawa uang receh, tentunya kita harus berbagi sama mereka. Siapa tahu kita ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di sini, atau ada masalah dengan mobil, jadi mungkin warga-warga di sana akan membantu kita. Kita harus berpikir positif. Uang receh kita siapkan dan mungkin kita beri hanya 2.000, 1.000 ataupun seadanya teman-teman. Jadi asalkan kita berbagi. Tadi Juade juga melihat beberapa plat-plat deka. Jadi kendaraan-kendaraan Bali juga melewati jalur ini. Karena jalur ini adalah jalur di mana biasanya orang-orang Bali, khususnya umat Hindu yang menggunakan jalur ini untuk melakukan persembahyangan di pura-pura yang ada di sekitaran Jawa Timur ini. Seperti tadi di Lumajang, di Blambangan, dan juga pura-pura lainnya. Pelamatan kendaraan seperti ini di sini. Selamat datang di Banyuwangi. Oh, ternyata kita sudah berada di Banyuwangi. Tadi ada patung yang bertuliskan selamat datang Banyuwangi. Ini masih di arealnya alas Gumitir. Jalur berliku yang sangat menantang. Untuk yang mabuk-mabuk, mungkin kalau mabuk perjalanan, yang suka mabuk di mobil, untuk melewati jalur ini mungkin dihindari teman-teman, karena banyak tikungan, jalannya berlubang dan juga banyak truk-truk sehingga akan membuat kita mual. Jadi hindari jalur ini. Pantura kayaknya lebih asik, atau nanti tol kalau sudah ada dari Banyuwangi sampai ke Jakarta sana, jadi lebih baik lewat tol. Tapi yang suka adventure, suka tantangan, suka alam, jadi Joe Update harapkan datanglah ke sini. Atau suka touring membawa motor, ini juga jalur yang asik buat pemotor. Kita sudah keluar dari alas Gumitir teman-teman, dan sudah memasuki Banyuwangi. Dan inilah suasananya. Jadi aman. Akhirnya pernah melewati jalur Gumitir ini. Mungkin nanti di next video kita akan buatkan video menggunakan motor. Kita motovlog di alas Gumitir ini. Ini cuacanya sudah mulai terang. Tadi agak mendung pas di alas Gumitir atau memasuki dari kota Jember sampai ke Gumitir. Mendung teman-teman, dan ini sudah mulai cerah. Sekarang kita sudah berada di Banyuwangi. Kita jam 4 sudah tiba di Kota Genteng teman-teman, Banyuwangi. Jadi cuaca mendung seperti ini. Kota Genteng ternyata kotanya ramai banget dan lumayan
toko-toko juga ada banyak yang besar-besar, dan ini padat banget di Genteng ini. Ini baru pertama kalinya Joe update melewati kota Genteng seperti ini. Jadi menurut Google Maps 1 jam lagi kita tiba di Ketapang dan kita nyebrang sekitar pukul 5 sore. Semoga cuacanya bagus dan teman-teman doain Joe update bisa nyebrang, dan juga doain kita lancar di perjalanan, serta terus ikuti stay tune bersama Joe update. Jam 5 sore kita sudah tiba di pelabuhan dari Banyuwangi teman-teman, dan 30 menit lagi kita sampai ke pelabuhan. Jadi kita akan nyebrang, apalagi cuaca katanya di Denpasar atau di sekitaran Bali lagi hujan deras dan beberapa ruas jalan ditutup. Jadi kita semoga lancar hari ini. Jadi sebentar lagi kita akan sampai dan kita akan coba beli tiket nanti di salah satu supermarket. Kita akan coba aplikasi Ferry dan isi seperti apa, apakah bisa, karena Ferry sih aplikasi untuk membooking kapal laut menuju Bali itu harus 2 km dari pelabuhan. Nanti kita akan coba teman-teman. Ini 30 menit berarti sekitar 10 kiloan dari pelabuhan, jadi pastinya akan bisa. Kita berhenti di salah satu minimarket dulu, supermarket, dan kita sambil istirahat sambil membeli tiket. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joe update, bagaimana nanti penyeberangan, situasi ombaknya dan seperti apa nanti di kapalnya. Nanti kita akan update juga. Kita akan gaspol. Oke, 5:30 kita udah tiba teman-teman di pelabuhan Ketapang, dan tadi kita bayar tiketnya 172 dengan free easy. Jadi di 2 kilo sebelum pelabuhan kita bisa beli menggunakan aplikasi, jadi lebih murah 10.000. Jadi kalau loker-loker tiket yang ada di sisi kiri ini lebih mahal 10.000. Jadi tidak masalah semuanya sih sebenarnya, cuma sekarang ini semoga penyeberangannya lancar dan kita bisa update lagi bagaimana suasananya. Nah, 5:30 lebih 4 menit kita sudah masuk ke terminal teman-teman. Jadi penyeberangan 5:30 sore kita sudah tiba, dan ini suasananya tidak begitu ramai. Semoga nanti di penyeberangan atau di kapal ferinya tidak begitu ramai seperti ini. Gimana hari ini, ramai penyeberangannya? Ramai banget tadi Pak. Oh, ramai banget ya. Aman nggak cuaca? Aman ya? Itu apa, minta KTP-nya sopirnya ya? Sopirnya? Saya kelihatan cantik ya di situ. Ya, cantik dong. Oh. Bentar, KTP ya? Iya, KTP-nya. SIM nggak boleh? Di sini bapaknya nyantumkan KTP-nya ya Pak? Bentar, Itu ada YouTube-nya. ada. Siapa namanya? Terima kasih, sampai jumpa. Oke teman-teman, jadi itu tadi kita sudah beli tiketnya, dan tadi di print di sana. Mbaknya ramah banget, dan kita katanya rame tadi. Lurus ya? Lurus? Lurus ya. Oh, kita ke kiri sini, jadi ikutin aja. Kanan ya Pak, kanan Pak. Oh, kita ke kanan sini. Ya. Oke. Semoga lancar ya teman-teman. Jadi kita disuruh ke stop. Kemana? Sebelah sini Bang, nunggu bongkaran dulu sebentar. Parkir dulu. Sini. Ya. Masih nunggu bongkar. Mepet. Oke. Pas. Pas Mas. Pas. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Kita nunggu bongkaran teman-teman. Oke, ini suasana kita masuk ke kapalnya teman-teman, dan kita menunggu hanya 10 menitan tadi, dan kita sudah bisa langsung masuk. Ini kita petugasnya, ini motor-motor kita pas paling depan, jadi semoga lancar hari ini. Dan kita kelihatan ombaknya tenang, cuaca tidak ada bintang, tapi semoga tidak hujan di perjalanan. Kita gaspol ya. Ini suasana penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk seperti ini. Joe update hari ini VIP, jadi kita mobil pertama bisa masuk ke sini. Suasananya seperti ini.
penyeberangan hanya 30 menit teman-teman, dan ini pukul 6 kurang 2 menit, jadi jam 5.58 ya. Kita langsung masuk ke kapal sana, semoga kapalnya aman. Inilah suasana terkini penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Selamat malam. Biar cepat selesai. Waktu yang mepet. Yuk. Yes. 5 menit. Maju. Yes. Ini kapalnya goyang-goyang teman-teman. Mah, videoin mah. Oke. Pelan-pelan. Aja langsung. Gas. Kanan dikit. Kanan. Lurus. Awas. Lagi. Mundur dikit. Nah. Oke, kita parkir teman-teman. Semoga aman. Kita jalan-jalan sebentar lagi. Ombaknya lumayan besar hari ini. Tepat jam 6 malam teman-teman. Kita sudah menyeberang dan ini tadi cepet-cepetan. Kapalnya udah berangkat lagi. Di bawah untung tidak terlalu rame, banyak mobil-mobil pribadi. Jadi semoga aman. Kita akan gaspol menuju Bali. Suasana di kapal seperti ini. Ombaknya lumayan besar teman-teman, dan para penumpang juga lagi santai-santai sini. Kita gaspol. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba di Gilimanuk. Kita akan langsung gaspol. Hari ini rencananya kita akan lewat Bedugul teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah lewat Bedugul, kita akan ajak teman-teman melewati jalur Bedugul dari Gilimanuk. Jadi nanti kita akan buatkan video di mana teman-teman harus belok kiri atau ke kanan. Semoga videonya jelas karena ini sudah pukul 8 di Bali. Ikuti terus perjalanan Joe Update dan kita akan gaspol. Ini kita keluar teman-teman, dan ombaknya lumayan besar tadi. Jadi kita harus cepat-cepat, semoga aman sampai ke tanah Bali. Yes, akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih leluhur semuanya. Jadi sekarang kita akan ajak teman-teman untuk bagaimana cara masuk Bali. Jadi seperti biasa, dokumen kendaraan harus lengkap, STNK harus hidup, dan SIM harus sudah disiapkan karena di depan tentunya ada penjaga. Dan pembayaran sekitar 10.000 nanti di depan sana. Kita akan bayar di counter sana. Nanti setelah itu ada pemeriksaan. Yang penting teman-teman bawa SIM yang masih hidup dan masih aktif serta KTP. Jadi itu update-nya. Kita akan coba buktikan sebentar lagi teman-teman. Penumpang lagi sibuk ngunyah kerupuk. Jadi sudah sampai Bali, mereka senang lagi ngunyah kerupuk dia penumpangnya. Ini Gilimanuk tampaknya tidak begitu ramai di jam-jam sekarang ini, jam 8 di Bali. Jadi semoga tetap lancar. Katanya di arah Tabanan lagi macet total teman-teman. Ada jalan jebol di sekitaran Tabanan. Jadi kita akan ajak teman-teman menuju Bali lewat Bedugul. Seperti apa perjalanannya? Nah, ini pemeriksaan di sini. Kita akan dicek semuanya. KTP harus lengkap. SIM sudah kita siapkan. STNK juga. SIM-nya mudah-mudahan nggak SIM C. Ya, SIM C. Berarti SIM A. Oke, kita sudah siapkan teman-teman. SIM A dan semuanya kita lengkap. Swastiastu bos. Niki sudah siapkan. Jadi untuk masuk Bali niki kita
Mau balik pulang kampung. Ke Busung Biu. Nggih. Busung Biu dan Pasar gitu. Busung Biu dan Denpasar. Rumah di Denpasar. Sukses Pak. Hati-hati. Nggih. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kita sudah tiba dari pengecekan STNK dan Bapak polisinya ramah banget. Nanti di depan sana kita akan bayar 10.000 kalau tidak salah. Kita coba cek. Setiap menginjak tanah Bali selalu perasaan dagdik-duk-dik-duk teman-teman. Seperti orang Bali dan darahnya Joabit ini 100% Bali. Jadi tanah kelahiran tidak bisa dilupakan dan harus ajegkan Bali. Oh, kita harus ke kiri di sini. Nah, di sini kita ke kiri dan nah di sini kita harus bayar. Jadi teman-teman, selain dokumen, siapkan juga perlengkapan. Oh, di sini nggak bayar kayaknya. Oh, di sini bayar ya. Oke. Seperti ini, jadi pengecekan sekali lagi. Oh, STNK lagi. Jadi di sini STNK juga, walaupun kita tadi udah dicek juga di sana. Ada pengecekan lagi teman-teman. Seperti di depan sana. Jadi 2 kali pengecekan, ingat. Walaupun jalannya kita sudah tahu ke Bedugul lewat Kabupaten Buleleng dan nanti kita tembus di Desa Mayong, kita langsung naik ke Desa Munduk. Tapi kita tetap pakai Google Map agar teman-teman juga nanti juga akan komen apakah Google Map juga tepat. Malam Pak Bol. KTP Napi. KTP. Apa namanya SIM. Nah, sudah. Oke. Suksema. Pulang. Yes, sama bosku. Oke teman-teman, jadi seperti itu kita sudah diperiksa lagi dan di depan kayaknya bayar. Apakah bayar apa enggak nanti kita lihat sendiri seperti apa. Nah, kita lewat sini. Sepi sekali di malam hari seperti ini. Nah, di sini kita bayar teman-teman. Ada pos jaganya lagi. Kita bayar lagi. Padahal tadi nggak diperiksa apa-apa ya. Cuma cek nama aja. Untung namanya Komang. 3.000 susuk lagi 7.000. Jadi bayaran 3.000 teman-teman di sini. Suksema. Terima kasih Molly. Oke, jadi sudah lengkap semuanya, kita sudah serahkan semuanya dan kita tiba di Jalan Raya Gilimanuk Denpasar. Kita akan menuju ke Bedugul, melewati Kabupaten Buleleng dan nanti tembus di Bedugul sampai nanti tembus ke Denpasar. Kira-kira perkiraannya itu kalau sampai Bedugul itu udah 2 jaman teman-teman, dan dari Bedugul sampai Denpasar itu kita udah buatkan video. Kalau menggunakan motor itu 1 jam, kalau menggunakan mobil mudah-mudahan nggak macet ya, mungkin 1,5 jam kita udah nyampe. Jadi total 3,5 jam kita sudah nyampe di Denpasar dengan selamat. Astungkare. Nah, baru berjalan 5 menit, jadi kita sebentar lagi akan ke kiri teman-teman. Jadi ini selamat datang di Taman Nasional Hutan Bali Barat. Jadi nanti di pertigaan di depan sana kita akan ambil arah belok kiri.
Suasana hari ini tampaknya tidak begitu padat. Lihatlah di depan sini tidak begitu banyak mobil ataupun motor. Seperti biasa, biasanya macet juga karena ini mungkin hari kerja teman-teman. Jadi suasananya seperti ini. Nanti sebentar lagi di depan sana ada pertigaan, kita akan belok kiri. Nanti kita akan menyusuri hutan Bali Barat di bagian kiri. Dan nanti kita akan melewati pura-pura suci juga, yaitu Pura Pulaki, Pura Truk Terima juga. Nanti kita akan melewatinya dan jalannya lurus terus. Nah, kita ambil arah ke kiri di sini. Ini jalannya agak sepi teman-teman. Jadi semoga kita aman di perjalanan. Terus di Cekik, Seririt sejauh 60. Jadi kita jalan raya Cekik Seririt. Jadi hari ini kita tidak hanya melewati jalur Bedugul, tapi kita akan tembus di Mayong. Kita ambil shortcutnya teman-teman. Biasanya orang-orang akan melewati jalur Lovina, tembus ke kota Singaraja, kotanya Buleleng, terus naik ke air terjun Gigit, nanti tembus ke Bedugul. Tapi kita akan ambil arah dari Seririt, kita ambil arah lurus Desa Mayong, nanti kita naik ke Desa Banyuatis sampai nanti tiba di Bedugul. Seperti apa perjalanannya? Teman-teman ikuti terus channel ini, kita akan coba update secara detail, semoga kameranya jelas. Sepi sekali teman-teman, jadi perjalanan dari sini ini sudah pukul 8 lebih 19 menit. Hanya beberapa mobil yang lewat. Jadi jalur ini sebenarnya anti kemacetan. Kita bisa bilang di sini hutan juga, sama kayak di hutan Bali Barat, tapi kita lebih ke pinggir. Jadi jalur panturanya Bali ini ke sini teman-teman. Nah, seperti ini kondisi jalannya agak gelap, penerangan jalan juga sedikit jarang di sini. Jadi inilah kondisinya. Kita gaspol. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah tiba di Kota Seririt, salah satu kota yang terbesar juga di Singaraja ini. Belok kanan ke Jadi Jalan kalau kita Gajah lurus Mada. itu menuju ke Lovina dan Kota Singaraja. Jadi nanti kita akan ambil arah ke kanan menuju ke Desa Mayong dan Banyuatis. Jadi kita akan istirahat sebentar di sini. Ini sudah perjalanan 1,5 jam dari Gilimanuk. Jadi waktunya kita makan dulu teman-teman. Ini agak gelap sedikit dan kita akan gaspol nanti. Ini kita sekarang berada di Desa Mayong teman-teman. Jadi di Desa Mayong ini kita bisa ke kanan lewat Pupuan. Jadi kita lewat Desa Mayong, nanti Desa Banyuatis. Jadi kita akan ambil lurus di sini, bisa belok kanan menuju ke Desa Busung Biu, terus Pupuan dan juga nanti Desa Sande serta Bajre. Jadi kita putuskan lewat Bedugul, lewat sini, jadi lebih dekat. Lewat Mayong, Munduk dan juga Bedugul. Jadi itulah teman-teman update-nya. Kalau ini tidak malam, Joadit akan teruskan videonya karena ini sudah malam dan kemungkinan kameranya juga tidak begitu menangkap semua detail yang ada yang kita lewati nanti. Jadi mungkin di next video kita akan buatkan lagi video. Dan teman-teman terima kasih sudah mengikuti video Joadit ini sampai dari Jogja sampai Bali hingga lewat Bedugul ini. Jadi tetap di jalur gaspol bersama Joadit. Salam gaspol dari Bali. Bye bye.